Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal terkait besaran dan satuan pelajaran fisika pastinya untuk tingkatan SMA dan juga SMK. Nomor 1. Berikut ini yang termasuk besaran pokok adalah, besaran pokok itu sendiri dulu pernah kita bahas terdiri dari jiwa SMP. J-nya adalah jumlah zat, kemudian I-nya adalah intensitas cahaya, C gitu aja ya. W-nya adalah waktu, kemudian A-nya adalah arus listrik, kemudian S-nya adalah suhu, M-nya massa, kemudian P-nya adalah panjang. Nah, pertanyaannya adalah yang termasuk besaran pokok, berarti yang terdiri dari ketujuh ini. Panjang benar, massa benar, luas salah, waktu benar. Arus listrik, suhu, massa berat. Oke, yang B salah di berat. Yang C berat, ini sudah salah duluan. Yang D untuk, ini ada kata berat lagi. Yang E jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, dan arus listrik. Nah, ternyata jawabannya yang benar adalah E. Oke. Nomor 2. Di antara kelompok besaran di bawah ini yang hanya terdiri dari besaran turunan. Berarti selain jiwa SMP. Jiwa SMP. Ini selain ya. Selain. Coba kita lihat yang A. Massa itu termasuk besaran pokok, berarti nggak usah, ini salah. Kemudian kita nggak perlu kok kita membacanya sampai terakhir, cukup satu sampel aja. Kalau itu udah ada salah, berarti nggak usah dilanjutkan. Yang B, kecepatan iya, massa bukan ya, bukan besaran turunan. Yang C, kecepatan besaran turunan, suhu besaran pokok, berarti ini yang salah. Kita dapat dua jawaban, kalau nggak D ya, kalau nggak yang E. Kita lihat usaha besaran turunan, momentum besaran turunan, percepatan besaran turunan. Jawabannya adalah D. Kalau kita mau lihat yang E itu yang salah yang mana? Waktu. Di depan langsung waktu, berarti ini dia. Tepat ya, jawabannya yang D. Nomor 3. Pasangan besaran dan satuan dalam SI berikut yang tepat adalah, kita lihat yang bagian pertama, waktu satuannya jam. Bukan, waktu itu satuannya detik. Suhu satuannya Celcius, satuannya adalah Kelvin. Kalau intensitas cahaya candela, benar, cahaya masuk lewat jendela, kandela, tepat. Jumlah zat mol, tepat. Panjang meter, iya. Berarti jawabannya adalah 3, 4, dan 5. Otomatis di sini ini ada 3, tapi ini ada satunya bukan. Kayaknya langsung yang E aja ya, karena udah tepat 3, 4, dan 5. Nomor 4. Di antara kelompok satuan di bawah ini yang termasuk kelompok satuan besaran pokok. Kita ingat lagi yang namanya besaran pokok ada 7. Jiwa SMP. Jiwa SMP itu kayak mempermudah aja ya. Coba kita lihat, kalau J jumlah satuannya adalah mol. Kemudian intensitas cahaya kandela. Waktu, W waktu adalah sekon. Arus listrik yaitu ampere. S suhu itu adalah Kelvin. Kemudian M massa adalah, massa itu kilogram, panjang pastinya meter. Coba kita lihat, kilogram, betul. CD itu kandela, K itu Kelvin. Udah ya, yang lain berarti salah. Ini bukan. C joule bukan, Newton juga bukan. Nah, sekarang ada trik di sini. Yang namanya besaran pokok, kalau misal kita kok lupa dari satuan-satuan ini, adalah besaran pokok itu kan pengertiannya besaran yang hanya dipengaruhi oleh, atau besaran yang berasal dari besaran itu sendiri. Cari yang satuannya itu hanya terdiri dari satu. Jadi gini, bukan ada 2
meter sama sekon itu bukan. Berarti kalau udah ada dua anggota itu berarti sudah besaran turunan gitu. Nah, begitulah caranya. Oke. Berarti jawabannya yang A, pasti yang tadi. Nomor 5, dimensi dari gaya. Oke, berarti kalau dimensi itu sama aja dengan satuan. Gaya kan satuannya Newton. Nah, untuk satuan-satuan yang seperti ini yang sudah terbentuk itu harus kita jabarkan dulu menjadi rumus. Yang pertama, sekarang maksud dari yang terbentuk itu apa sih? Maksudnya adalah selain dari satuan panjang yaitu meter, kemudian massa yaitu kilogram, satunya lagi adalah waktu itu adalah sekon. Nah, kalau masih dalam bentuk meter, kilogram, kemudian sekon itu bisa langsung kita rubah, tapi kalau sudah langsung bentuknya Newton kayak gini harus step by step. Nah, caranya gini, kita jabarkan dulu rumusnya. Gaya itu kan F, rumusnya adalah M kali A. Kemudian yang kedua setelah rumus adalah satuan. Oke, step by step ya. Satuan dari M itu kan massa, tak tuliskan massa satuannya adalah kilogram. Kalau A adalah percepatan ini untuk mempermudah aja ya. Percepatan itu satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang kalau sudah terbentuk seperti satuan yang di atas kayak gini, baru deh kita buat ke dalam dimensi itu. Nah, kita ganti pennya dulu biar mudah. Nah, dimensi itu kayak bahasa Inggrisnya panjang kan long berarti L, bahasa Inggrisnya massa kan mass berarti M, waktu itu kan time berarti T. Itu dia. Berarti kalau di sini kilogram adalah massa berarti M. Kemudian ini meter itu berarti L, sekon itu time. Ada per, berarti pangkatnya min berapa? Min 2. Berarti jawabannya adalah E. Nomor 6. Berikut yang memiliki dimensi sama dengan usaha. Tidak usah kita membuat semuanya dalam bentuk dimensi, tapi kalau dimensi yang sama dengan usaha artinya satuan yang sama satuannya. Oke, sama satuannya coba kita lihat. Gaya satuannya Newton, daya satuannya watt, kemudian energi satuannya joule, tekanan satuannya pascal, kemudian percepatan meter per sekon kuadrat. Kita lihat soalnya, usaha itu satuannya adalah joule, berarti mana yang satuannya sama? Otomatis jawabannya adalah C, yaitu energi. Nomor 7. Hasil pembacaan jangka sorong berikut. Nah, coba kita lihat ini. Kita harus tahu skala utamanya dan juga skala nonius. Oke, skala utamanya yaitu berarti ini 4 lebih berapa garis sampai angka 0 ini. Nah, sampai angka 0 ini lebih 1, 2. Berarti jawabannya adalah 4,2. Oke, sekarang lebih untuk skala noniusnya adalah kita lihat daerah bawah ini. Mana yang segaris dengan atasnya? 0 enggak. 1 ini enggak, 2 enggak, 3 enggak terlalu, 4, 5 juga sudah agak mendekati ke arah 4. Berarti jawabannya adalah 4 ini sendiri. Penulisannya adalah 0,04. Dia itu berada di angka ketiga gitu. Jadi 0,0 berapa angkanya? 4 ya, 4. Berarti kita coba menjadi 4,24. Jawabannya adalah yang C. Nomor 8. Hasil pembacaan jangka sorong berikut. Sama masih tentang jangka sorong, berarti kita harus melihat skala nonius, singkat S aja ya. Skala utama dulu. Kemudian skala nonius. Nih. Ini mempermudah aja. Sekarang angka 0-nya di mana? 0-nya di sini.
angka berapa ya yang sudah terbatasi angka 0 ini? Kok nggak ada angka di sini? Loh, di sini angka 7, berarti sebelumnya ya, ternyata sebelum 7 pastinya adalah 6. Berarti jawabannya adalah 6, koma berapa? Di sini nggak ada angka. Kalau maju itu adalah 1, 2, 3. Kalau mundur berarti 9, 8, 7, 6, 5 dan seterusnya. Dan nolnya ini adalah berada di setelah 8, berarti 6,8 untuk skala utamanya gitu. Sekarang untuk skala noniusnya bagian yang bawah. Tadi gimana? Yaitu mencari garis yang paling sejajar. 0. Ini coba kita lihat, kalau skala utama itu membaca garis-garis atas, kalau skala noniusnya itu membaca garis-garis bawah. Gitulah mudahnya. Coba kita lihat, angka 1 enggak ada garis, angka 2 enggak ada, 3 enggak terlalu dekat, 4 enggak, 5 apalagi, 6 kayaknya deket ya, 7 enggak, 8 enggak, 9 enggak, lebih-lebih, berarti jawabannya adalah 6. Ini yang segaris. 3 angka urutan ketiga, berarti 0,06. Kita jumlah, jawabannya adalah 6,86 cm. Coba kita cari jawabannya. Oh, jawabannya C juga. Nomor 9. Hasil pembacaan mikrometer skrup berikut adalah, sekarang kita sudah membahas tentang mikrometer skrup. Coba kita lihat, ini sudah sampai angka 7, berarti depannya semuanya 7, benar ya? Oke. Lebih ada garis tengah di sini. Kalau garis tengah itu artinya 0,5, berarti 7,5 ditambah. Nah, coba kita lihat yang garis ini 15, ini 20, berarti ini kayaknya satunya adalah nilainya 1, segarisnya nilainya 1, berarti ini 16, 17, 18, 19. Nah, ini dia yang kita gunakan, 19. Nah, berarti cara penulisannya adalah 0,19. Tak tuliskan di sini aja lah biar mudah. Tambah berarti 9, ini 6, ini 7. Satuannya milimeter. 7,69 ada di jawaban D. Oke. Nomor 10. Hasil pembacaan mikrometer skrup berikut adalah, sama masih mikrometer skrup. Ini sudah ada di angka berapa? Angka 6, berarti jawabannya adalah 6, nah berarti D sama I salah ya, ini salah. Kemudian 6, berapa? Oh, ada garis tengah, berarti ini 6,5. Dia tuh tahu kalau 6,5 itu gini, ini kan 5, ini 6, ada ini 5, ini ke 6 ada garis tengah, berarti 6,5. Begitu juga dengan garis ini, berarti ini 6,5 tambah yang segaris dengan garis horizontal. Oke, coba kita lihat, adalah angka 9. Ini angka satuan. Kalau tadi angka puluhan itu misalnya adalah, kalau di sini itu nilainya misal nilainya adalah 19, ya berarti kita nulisnya adalah plus 0,19 karena ini puluhan ya. Kalau ini sebagai nilai satuan, 9 adalah nilai satuan kan, berarti nulisnya adalah dari belakang paling belakang 0,9 gitu. Jangan sampai kita menuliskan 0,90, nanti dianggapnya adalah di sini sebagai adalah angka 90 bukan 9. Berarti jawabannya di sini 0,09. Tak letakkan di bawahnya persis aja biar kita semakin mudah. Ini 9, 5 tambah 0, 5,6. Kita lihat 6,59. Jawabannya adalah yang B. Nomor 11. Alat yang paling tepat untuk mengukur diameter ballpoint. Kata kuncinya diameter, berarti benda yang bulat ya. Penggaris bisa, tapi belum. Jangka sorong, oke. Mikrometer skrup itu adalah ketebalan. Stopwatch itu alat ukur waktu. Neraca itu alat ukur massa. Nah, jawabannya adalah yang B. Paling tepat adalah untuk diameter adalah jangka sorong. Nomor 12. Berikut yang mempunyai nilai angka penting sebanyak 2. Coba kita lihat dari yang A.
ini kan ada 3 ya, malahan 372 itu kan selain angka 0 berarti 3. Untuk yang B 202 ini juga 3 karena nolnya itu ada di antara angka bukan 0. Ini kan bukan 0, berarti nolnya kita hitung otomatis 3. C pun sama 3. Yang D ini jelas 2. Yang E sama, nolnya ini ada di antara angka bukan 0 yaitu 4 dan 2. Jadi ini adalah 4, jadi jawabannya yaitu D. Nomor 13, pembulatan yang tidak tepat. Coba kita lihat yang A, 32,6 menjadi 33. Benar ya? Malah benar, karena 6 itu lebih dari 5, makanya dia harus maju 1. Jadi plus 1 maksudnya ya. Keduanya plus 1 jadi 33. 47,1 ini kurang dari 5, berarti hilang angkanya jadi 47. Benar. Ini 36,5. 36,5 ini belakangnya 5, tapi depannya adalah angka genap. Kalau angka genap ya sudah, nggak usah dirubah lagi, harusnya ini adalah 36. Coba kita lihat yang lain. Kali-kali ada 2 jawaban. 43,5. Oh, belakangnya 5, berarti depannya kita harus lihat, oh angka 3, dia adalah angka ganjil. Kalau angka ganjil harus kita genapkan, berarti nek 3 kita genapkan atau tambah 1 kan berarti kan menjadi 44 ya. Berarti ini benar. Terakhir 40,501 menjadi 2 angka. Ini 501 itu jangan kita lihat sebagai angka 5 loh ya, tapi 501 itu justru malah sudah lebih dari angka 5. Kalau belakangnya sudah lebih dari 5 walaupun 0,01 kayak gini, itu harus kita jumlah 1 ini nolnya. Berarti jawabannya memang 41. Yang salah adalah yang C, jawabannya cuma 1. Soal terakhir yaitu soal 14, hasil pengukuran diameter cincin menggunakan jangka sorong. Nah, sama kayak soal tadi ya, diameter berarti jangka sorong, berarti soalnya udah bagus. Ini diperoleh data 1,88 cm. Data hasil pengukurannya berapa? Ini itu pembahasan tentang pengambilan data sekali, yang diambil sekali, pengambilan data tidak berulang. Kemudian datanya adalah 1,88 ya, berarti kita lihat jawabannya harus 1,88 yang depan. Oke, berarti ini C sama D sama E salah ya, tinggal A, B, C yang benar, cuma belakangnya yang beda-beda. Nah, belakangnya itu plus minusnya itu dari setengah skala terkecil alat ukur. Berhubung alat ukurnya adalah jangka sorong dengan skala terkecilnya adalah 0,1 mm, berarti coba kita hitung aja, setengah dari 0,1 mm adalah 0,05 mm. Oke, berarti jawabannya di sini adalah yang A, ya kan? Yang B sama C jelas bukan. Oke, ada satu ucapan di sini, usaha yang kita tanam pada hari kemarin dan juga sekarang akan kita petik buahnya kemudian hari. Jadi jangan kita sia-siakan waktu yang mungkin ya kemarin kan udah terlewati, nah sekarang itu terutama silahkan berusaha. Nanti insya Allah sedikit demi sedikit kalian belajar kayak pelajaran fisika atau pelajaran yang lain akan semakin mempermudah lagi untuk ke depannya buat kalian, buat kita semua. Oke, itu dia untuk pembahasan materi besaran dan satuan sebagai awal langkah ya untuk pelajaran-pelajaran yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. See you next time. Alhamdulillah. Dan juga jangan lupa subscribe untuk channel ini biar nanti semakin semakin berkembang lagi lah untuk materi-materi berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.